Bismillah, assalamualaikum. Dari Dioseta, Tumbal Setan. Bagian 1, Sang Bahu Rekso. Dia terpilih sebagai pengantin untuk sosok tak kasat mata yang dipuja oleh warga desanya. Ini dia selengkapnya. Suara langkah kecil seorang perempuan yang terlihat masih sangat muda terdengar mendekat ke salah satu rumah. Kala itu malam akan mencapai puncaknya. Walau tidak sewajarnya seorang anak keluar di waktu itu, ia tetap melawan rasa takutnya dan melangkah dengan hati-hati ke sana. "Mbak, sudah jangan kesini lagi. Nanti Mbak dimarahin bapak." Suara anak perempuan terdengar dari salah satu jendela kayu di rumah yang sudah reot itu. Namun perempuan itu tidak peduli dan terus mendekat. "Pokoknya Mbak Dinda akan cari cara buat nolong kamu. Mbak janji," ucapnya. Dinda adalah nama sang kakak, sementara Nuri sang adik yang sudah lebih dari 1 minggu dikurung di sebuah rumah khusus di desa Sandi Alas. "Mbak, Nuri takut." Dinda hanya bisa memasukkan salah satu tangannya dari jendela, mengelus kepala Nuri untuk menghiburnya. Ia pun memasukkan beberapa bungkusan kecil yang berisi singkong hangat. "Ini dimakan. Besok Mbak mungkin gak datang. Mbak akan mencoba mencari bantuan. Tapi gak mungkin ada warga desa yang mau menolong kan Mbak? Sepertinya sudah takdir Nuri untuk jadi pengantin Doro Kantor Mbak." "Gak akan Mbak biarkan Nuri. Tidak sepatutnya kita manusia patuh sama demit menjijikan itu. Ini semua gak masuk akal." Dinda memang lebih tegar dari adiknya. Saat penentuan pengantin dan Nuri terpilih menjadi pengantin Doro Kantor, Dinda berdiri mengajukan diri menggantikan adiknya. Namun yang telah dipilih tidak bisa ditolak. Saat ini seorang anak kecil telah didandani cantik sedemikian rupa dan dipingit di sebuah rumah yang memang dikhususkan untuk pengantin Doro Kantor. "Kamu cantik banget Nuri, tapi Mbak pastikan kecantikanmu itu bukan untuk makhluk itu." Dinda dan Nuri saling menitikan air mata meratapi takdir itu. Serak! Terdengar suara sesuatu yang mendekat ke rumah itu. Dinda yang menyadarinya segera mengendap-endap dan meninggalkan adiknya itu. Beberapa orang merupakan sesepuh desa mendatangi kamar Nuri untuk mengeceknya. "Ikhlaskan dirimu, Nduk. Sebuah kebahagiaan kamu bisa terpilih dan berbakti terhadap desa," ucap orang itu. Nuri tidak menjawab dan hanya terus menangis. Tapi orang itu tidak peduli. Mereka malah memasang sesaji dan beberapa benda yang ditanamkan di sekitar rumah itu. Kemenyan? Nuri bingung. Ini hanya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan sampai Doro Kantor menjemputmu, ucap orang-orang itu. Tepat setelah ritual kecil penanaman benda-benda itu, mereka pun pergi. Dinda yang masih mengintip di balik semak seketika merasa hawa dingin yang sangat aneh. Tak lama terdengar suara geraman dari sekitar rumah. Dinda melihat dengan mata kepalanya sendiri pemandangan yang tidak bisa ia lupakan. Tiap sudut rumah itu tiba-tiba dijaga oleh sosok pocong berwajah busuk dengan kain kafan yang penuh darah. Dan dari jauh, samar-samar Dinda melihat ada sosok hitam besar yang berada di kamar adiknya itu. Di sisi lain, dari sudut pandang Bisma Sambara, ramainya suasana pasar tidak pernah membuatku bosan untuk menghabiskan waktu di sana. Hiruk-pikuk pedagang sayuran, pengrajin anyaman, hingga peternak yang membawa ayam yang siap dipotong, membuat pasar ini tidak pernah sepi di pagi hari. "Bisma, gak sekolah?" teriak seorang ibu yang tengah menjajakan sayuran hasil kebunnya. "Lah, kan baru lulusan Bu," balasku. Itu adalah Bu Woro, salah seorang pedagang sayuran di pasar ini. "Tolongin ibu anterin ini, bisa?" teriaknya. Mendengar ucapan itu, aku segera beranjak dari posisi dudukku di bawah salah satu pohon dan menghampirinya. Sudah jelas ini adalah rezeki yang tidak boleh kutolak. "Nganter ten daleme sinten Bu? Ke rumahnya siapa?" tanyaku. "Mbok Jumi sama Pak Ramli, ngerti toh omae?" "Oh iya Mbok."
Aku pun menerima beberapa ikat sayuran bersama 2 buah koin senilai Rp200. "Matur nuwun nggih, Bu," ucapku tersenyum menerima lembaran itu. "Ibu sing matur nuwun. Nanti kalau sudah siang kesini lagi saja. Kalau ada sayur yang belum habis, boleh kamu bawa," ucap Bu Woro. Aku pun berpamitan mencium tangan Bu Woro dan bergegas menyelesaikan apa yang beliau amanahkan. Tepat saat matahari mencapai puncaknya, aku pun kembali ke rumah dengan beberapa ikat sayuran. "Dari mana saja toh Bisma? Bukannya bantuin bapak di sawah?" Aku sudah menduga ocehan ibu akan menyambut kepulanganku. "Lah, bapak nggak bilang kalau mau nyawa hari ini? Bapakmu kan emang gitu. Dia nggak mau nyusahin anaknya. Tapi kamu sebagai anak kan harus sadar sendiri." Aku pun mendekat pada ibu dan menyerahkan beberapa ikat sayuran yang diberikan Bu Woro tadi. "Berbakti nggak harus ikut nyawah kan, Bu? Lagian ada Bimo kan?" tanyaku memamerkan hasilku di pasar pagi ini. Ibu memeriksa bawaanku yang terdapat beberapa ikat bayam dan sayuran lainnya. "Banyak banget, ini dari mana?" "Bu Woro tadi bantuin ngantar sayur juga, dikasih duit juga. Ibu kalau butuh pakai saja dulu, lumayan, ada 500, ucapku. "Kamu ini bisa aja, duitnya kamu simpen saja, sayurnya aja udah banyak banget," balas ibu yang seketika ekspresinya berubah dengan apa yang kubawa. "Jadi, Bisma ikut nyawah nggak?" tanyaku iseng. "Gak usah, udah sana istirahat saja, sering-sering aja begini." "Lah, jangan dong Bu, kalau aku bawa sayuran berarti kan dagangan Bu Woro nggak habis," balasku. "Oh iya, bener juga. Kalau ke pasar lagi sampaikan terima kasih ya. Kapan-kapan ibu bawain masakan." "Nggih Bu." Aku pun kembali meninggalkan rumah sembari menunggu sayuran yang kubawa selesai dimasak oleh ibu. Beberapa hari lalu, sempat aku mendengar kemunculan sosok macan putih jadi-jadian di bukit perbatasan desa. Ada sebuah makam di sana. Ada yang bilang bahwa sosok itu adalah perwujudan dari roh pendamping tokoh yang dimakamkan di tempat itu. Walaupun tuanya sudah meninggal, roh macan putih itu tetap berada di sekitar makamnya. Rasa penasaranku membawaku mencoba untuk menelusuri hutan itu dan mencari tahu tentang keberadaan sosok yang diceritakan warga. Aku mencari petunjuk, mulai dari langkah kaki, kotoran hewan, bahkan sesuatu yang berbau gaib tentang makhluk itu. Sayangnya, walau mencari hingga matahari hampir terbenam, aku tetap tidak bisa menemukan sosok macan putih itu. Mungkin saja, sosok itu baru akan muncul saat malam hari, dan itu berarti aku tidak bisa mencarinya, karena pasti akan membuat bapak dan ibu khawatir. Langit memerah, matahari mulai malu menunjukkan cahayanya. Aku pun bergegas meninggalkan hutan, dengan harapan bisa segera menikmati masakan ibu. Tapi di tengah perjalanan, aku terhenti dengan keberadaan seseorang di hadapanku yang membelakangiku dengan bertingkah aneh. Seorang wanita. Aku menduga ia seumuran anak di awal SMA. Tapi, apa yang seorang anak perempuan lakukan di mulut hutan seorang diri menjelang maghrib? Setan? Bukan. Aku sudah bisa membedakan sosok manusia dan makhluk halus. "Mbak, ngapain sendirian di sini?" tanyaku mencoba menghampiri perempuan itu. Mendengar ucapanku, perempuan itu menoleh perlahan. Aku baru menyadari bahwa tangannya membawa sesuatu yang sedari tadi ia makan. Apa yang kau makan?" Aku kaget saat menyadari anak perempuan itu memegang ayam hutan dan memakannya mentah-mentah. Mulutnya berlumuran darah dan menoleh menyeringai ke arahku. Ia menertawakan reaksiku. Perempuan ini kerasukan. "Mbak, sadar!" teriakku berusaha merebut bangkai ayam di tangannya dan menahannya untuk memakan hewan itu lagi. Sayangnya, wajah anak perempuan itu berubah kesal. Ia menatapku dengan penuh amarah. Walau begitu, anak perempuan itu masih berusaha meraih bangkai ayam yang sudah terjatuh. Aku menahannya, dan anak perempuan itu meronta-ronta semakin gila. "Setan brengsek, keluar dari anak ini!" Umbatku yang samar-samar mulai menyadari wujud sebenarnya dari sosok yang merasuki anak perempuan itu.
Anak itu mengamuk, mencakar, menggigit, dan mencari cara untuk lepas dariku. Saat itu, aku hanya bisa memikirkan doa-doa yang kuhafal, yang kubacakan di dekat telinganya. Senja mencapai puncaknya. Anak itu berteriak dengan keras, tepat ketika adzan maghrib berkumandang. Teriakannya seolah memecah keheningan senja yang terasa mengerikan itu. Anak itu terkulai lemas dan terjatuh. "Mbak, Mbak!" Teriakku mencoba menyadarkan dirinya. Sepanjang azan berkumandang, aku berusaha membangunkannya. Dan beruntung, sebelum langit semakin gelap, anak itu pun tersadar. Ini di mana?" Jelas anak itu tidak sadar dengan apa yang terjadi pada dirinya. "Mbak, kita pergi dulu dari hutan ini. Sudah mau gelap," ajakku. Anak perempuan itu menurut. Aku pun membantunya berdiri dan mengajaknya untuk segera keluar dari hutan. Tepat saat meninggalkan mulut hutan, aku merasakan ada yang memperhatikan kami dari belakang. Perasaan yang amat sangat membuatku cemas. Aku pun menoleh dan mendapati sisa langit merah menerangi sosok menyerupai pocong. Namun ia tidak terbungkus dengan kafan, melainkan dengan kain jarik. Ia meringkuk dan terus memakan sisa bangkai ayam yang dimakan oleh anak perempuan tadi. "Terima kasih, Mas." Anak perempuan itu masih gemetar saat mendengar cerita tentang apa yang terjadi dengannya. Enggak, saya nggak ngapa-ngapain. Kebetulan aja tadi pas adzan. Mbaknya ini siapa toh? Dan mau kemana? Tanyaku. "Saya Dinda, Mas. Dari desa Sandialas. Saya mau ketemu kepala desa di sini," ucapnya dengan muka cemas. Aku menoleh ke arah salah satu rumah yang cukup jauh di salah satu ujung jalan. "Oh, saya Bisma. Kalau rumah Pak Kades di situ, namanya Pak Sukar. Kalau mau ke sana, mending sekarang aja, sebelum tambah malam." Iya Mas, matur nuwun," balasnya singkat. Ia pun ingin bergegas meninggalkanku. "Tunggu." Dinda berhenti, dan berhenti sejenak menoleh ke arahku. "Ini, lap dulu darah di mulutmu. Pak Kades pasti kaget kalau lihat wajahmu begitu," ucapku sembari memberikan sebuah handuk kecil yang sering kubawa. Iya, terima kasih." Dinda terlihat malu-malu dan segera berjalan dengan sedikit cepat meninggalkanku. Dinda," belum sempat aku memanggilnya lagi. Ia sudah berjalan semakin jauh dan meninggalkanku. "Maksudnya handuknya dipakai buat ngelap di sini aja, jangan dibawa," gumamku. Ya wes lah amal. Aku pun bergegas pergi kembali ke rumah sebelum bapak dan ibu khawatir. "Dari mana pulang malam-malam?" tanya ibu menyambutku. "Main ke hutan sebentar Bu, tapi keluar sebelum gelap kok. Yo wes ndang atus." Tanpa banyak bicara aku pun menuruti perintah ibu. Tapi saat melintas aku melihat adikku Bimo menatapku dengan sedikit berbeda. "Mas, benar dari hutan? Habis ngapain?" tanya Bimo. "Jalan-jalan aja nyari burung. Kenapa toh?" "Oh, nggak apa-apa. Kayak ada yang beda aja," balasnya. Aku mengernyitkan dahi dan memutuskan untuk tidak memperdulikan ucapan Bimo dulu untuk segera mandi. Bimo sama sepertiku. Ia juga peka terhadap hal gaib. Tapi bedanya, ia memiliki bakat lebih kuat soal itu. Sesampainya di sumur, aku melihat sudah ada air yang terisi di tempayan. Aku yakin bapak pasti menyediakan air ini untukku setelah ia selesai mandi. Dalam hati, aku merasa berterima kasih. Walaupun bapak jarang bicara dengan anak-anaknya, tapi selalu ada hal-hal kecil yang ia lakukan yang kami tahu bahwa itu adalah perwujudan rasa sayangnya terhadap kami. "Masmu bawa sayuran, kamu bawa ikan. Makan mewah kita," ucap ibu yang menghidangkan masakan yang sebenarnya sudah siap dari tadi sore. Beruntung malam itu aku bisa pulang tepat waktu, sehingga bisa menikmati makan malam bersama bapak, ibu, dan Bimo. "Bisma, kamu kapan mau ketemu Eyang?" tanya bapak membuka pembicaraan. "Kalau sempet saja pak, nggak buru-buru toh," balasku. "Yo ndak, tapi eyang-eyangmu itu yang terus nanyain. Bapak ini enggak kayak kalian berdua yang peka sama hal-hal gaib. Jadi kalau ada sesuatu yang diturunkan, pasti ke kalian. Terutama kamu, Bisma," ucap bapak. Bimo mendekatkan wajahnya padaku dan berbisik. Katanya,
mau dikasih pusaka. Aku melirik pada bapak dan membalas ucapan Bimo. Buat kamu aja, aku males ngurusin pusaka. Celang! Terdengar suara bapak menjatuhkan sendoknya di piring. Aku pun kaget dan berbalik ke posisiku. Kami pun menyelesaikan makan dan membantu ibu membereskan peralatan makan. Malam itu aku memutuskan untuk istirahat lebih cepat. Kejadian di hutan tadi membuatku terlalu banyak berpikir dan merasa lelah. Suara rintik hujan terdengar mulai jatuh, seolah memang sengaja ditakdirkan untuk menemaniku tidur. Tiba-tiba aku terbangun dengan suara benda terjatuh. Aku menoleh ke sekitar, namun tidak ada tanda-tanda benda besar yang jatuh di kamar. Aku menduga suara itu berasal dari luar dan memilih untuk mencoba tidur lagi. Dadaku terasa berat. Aku merasakan ada sesuatu yang menimpa dadaku dan menggeliat dengan aneh. Sakit. Rasanya seperti ada yang menimpaku dan semakin berat. Aku pun membuka mata dan mendapati sosok makhluk yang berada di hutan tadi berada di atas tubuhku. Pocong yang terbungkus kain jarik. Setan, Bapak! Aku memaksa berteriak, namun suaraku serak dan tidak keluar seperti sebagaimana mestinya. Melihat raut wajahku, makhluk itu malah tertawa, menyeringai dengan mulut yang dipenuhi darah. Pergi! Aku meronta dan menggedor semua benda yang ada di sekitarku. Isma! Terlihat bapak menyadari ada yang aneh pada diriku dan Bimo yang menyusul segera jatuh terduduk. Sepertinya ia segera menyadari sesuatu. Setan, Pak, itu pocong. Wajah Bimo pucat. Walau ia sering melihat sosok gaib, mungkin ia belum pernah melihat sosok menyeramkan seperti makhluk ini. Ambilkan batang kelor di belakang, perintah bapak. Ibu segera berlari dan tanpa butuh waktu lama, segera kembali dengan membawa batang kelor yang memang selalu disediakan bapak di belakang. Setan sialan, jangan ganggu anakku, teriak bapak sambil mengayunkan batang itu ke sisi kamarku. Tak, peletak. Aku dan Bimo melihat bapak sembari terpaku dan menelan ludah. Pak, bapak! Bimo terus berteriak dengan wajah paniknya. Pergi setan sialan, teriak bapak. Pak! Bimo semakin berteriak keras hingga akhirnya bapak menoleh sembari terengah-engah. Bapak ngapain? Tanya Bimo. Setannya sudah pindah ke dekat jendela. Mendengar ucapan Bimo, wajah bapak berubah kecut. Ia pun mengarah ke dekat jendela dan mengayunkan tongkatnya lagi. Bapak memang seperti itu. Walau tidak bisa melihat sosok gaib seperti aku dan Bimo, ia selalu mengusahakan segala cara untuk menolongku dan Bimo bila berurusan dengan dedemit. Sudah Pak, sudah nggak ada, ucap Bimo. Aku pun menarik nafas dan merasakan bahwa aku sudah bisa bernafas dengan benar. Namun aku masih merasa tubuhku cukup lemah. Gimana Le? Udah pergi setannya? Ucap ibu khawatir. Sudah Bu, sudah nggak apa-apa. Balasku tak ingin membuat ibu khawatir. Bapak pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana sampai ada demit yang mengikuti hingga ke rumah. Aku pun menceritakan saat bertemu dengan Dinda yang tengah kerasukan dan memakan ayam hutan hidup-hidup. Aku membantu menyadarkannya dan tertolong dengan suara azan yang berkumandang. Sayangnya, aku memang tidak menyangka bahwa pocong itu akan mengikutiku. Sekarang di mana anak perempuan itu? Tanya bapak. Seharusnya ke rumah kepala desa, Pak. Bapak menghela nafas sesaat. Ibu mengelus pundak bapak seolah memberi isyarat untuk tidak usah ikut campur dengan urusan Dinda. Bimo, kamu tidur di sini ya, temenin masmu, perintah bapak. Iya Pak. Tenang Mo, aku ndak ngorok, balasku sembari mengatur nafasku. Dengan ditemani oleh Bimo, aku pun bisa tertidur dengan tenang tanpa takut dengan kemunculan pocong aneh itu lagi. Namun jauh di dalam pikiranku, aku masih penasaran. Masalah apa yang dihadapi oleh Dinda hingga ia diikuti oleh pocong berkain jarik itu? Di sisi lain, pagi sudah terlewat saat aku terbangun. Matahari sudah begitu terik. Aku pun bergegas bangun dari tidurku, menuju sumur untuk mandi dengan cepat. Bu, sudah siang kok, nggak dibangunin, protesku. Loh,
Kan semalam kamu habis ketindihan, takutnya belum pulih. Benar juga. Aku juga merasakan beberapa bagian tubuhku begitu lemas. Tapi aku tidak mau memikirkannya. Semoga saja setelah mandi, aku bisa merasa lebih segar. Bisma, ke pasar lagi ya Bu, pamitku. Jangan lupa, salam buat Bu Woro. Aku mengenakan kasut kumalku dan bergegas meninggalkan rumah. Bila terlalu siang, aku bisa saja kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rupiah dari Bu Woro atau pedagang pasar lain. Tapi, baru saja berjalan beberapa tikungan, tiba-tiba aku terhenti saat melihat seorang perempuan duduk menyembunyikan wajahnya di bawah salah satu pohon di pinggir jalan. Dia menangis. Dinda? Aku mengenali perempuan itu. Aku mendekatinya dan memastikan ia sedang menahan isak tangisnya. Kamu kenapa? Bukannya kamu ketemu Pak Sukar? Tanyaku. Dinda mengangguk, tapi ia masih belum berkata apapun. Kamu, jangan bilang kamu bermalam di sini. Dinda tidak menjawab. Namun bajunya yang basah seolah menjawab bahwa dugaanku benar. Awas, sakit. Aku mencopot surja yang kugunakan sebagai luaran dan memakaikannya pada Dinda. Makasih Mas. Sembari menunggunya tenang, aku pun duduk di sebelahnya menikmati terik matahari yang terteduh dengan rimbunya dedaunan. Adik saya Mas. Dinda mulai tenang. Sepertinya ia mulai ingin menceritakan masalahnya. Adik saya Mas. Adikmu kenapa Dinda? Saya bertemu kepala desa dari desa ke desa untuk menolong adik saya. Aku mengernyitkan dahiku dan merubah posisiku untuk menyimak ceritanya. Sambil terisak, Dinda menceritakan bahwa saat ini adiknya sedang dalam ritual pingit. Sayangnya, pengantin yang akan menikahinya bukanlah manusia. Warga desa saya percaya bahwa desa Sandi Alas memiliki penguasa alam gaib. Dialah yang menguasai desa dan hutan di sekitarnya. Warga menyebutnya dengan nama Doro Kantur. Dinda berpendapat bahwa warga setengah memuja sosok itu dan selalu melakukan ritual rutin untuk memberi seserahan setiap waktu-waktu tertentu. Tapi ada satu yang paling mengerikan. Setiap 10 tahun sekali, warga desa diminta mempersembahkan seorang pengantin untuk Doro Kantur. Perempuan itu dipilih dengan menjatuhkan wangsit berupa weton dan tanggal. Doro Kantur sendiri adalah bau rekso yang dipercaya oleh warga desa Sandi Alas sebagai sosok yang menjaga desa dan memberi berkah untuk setiap hasil tanah mereka. Siapapun yang terpilih, entah itu perempuan dewasa atau anak-anak, harus serahkan pada Doro Kantur untuk dinikahkan dengannya. Kali ini yang terpilih adalah Nuri, adik dari Dinda yang masih duduk di bangku SMP. Pengantin demit? Masih ada hal begituan? Tanyaku. Iya Mas, adikku yang akan jadi korban. Terus Pak Sukar gimana? Dinda menggeleng dan mulai menangis lagi. Bukan hanya Pak Sukar, hampir semua kepala desa menolak untuk membantu. Mereka semua tidak mau ikut campur dengan tradisi desa lain, apalagi berhubungan dengan sosok bau rekso. Aku pun menghela nafas. Wajar saja. Sebagai seorang kepala desa, mereka pasti merasa bertanggung jawab pada warganya. Salah mengambil keputusan, bisa-bisa warga mereka ikut kena imbasnya. Ya sudah, bawa aku ke sana. Kemana Mas? Ke desaku? Iya, siapa tahu aku bisa membantu. Dinda menoleh ke arahku dengan tatapan bingung. Iya, tampangku gak kelihatan kayak orang yang bisa nolong kamu. Tapi daripada gak ada sama sekali kan, ucapku. Iya. Aku tahu ibu dan bapak tidak akan mengizinkan aku bila pamit untuk ke desa Dinda. Aku pun berpamitan dengan menulis pada sebuah kertas dan meninggalkannya di amben depan rumah. Enggak apa-apa, Mas gak pamit. Gak apa-apa, mereka akan mengerti kok Din. Kami pun berjalan kaki menuju desa Dinda, yang katanya berjarak 2 jam dari desaku. Sepanjang perjalanan, Dinda menceritakan bagaimana Nuri dikurung di sebuah rumah hingga sosok-sosok pocong yang menjaga setiap sudut rumah.
Sesepuh desamu sudah keterlaluan, Din, ucapku. Iya mas, aku benar-benar enggak tahu harus berbuat apa. Aku tahu kami akan melalui perjalanan malam berkaca dari kejadian kemarin. Aku pun sudah bersiap membawa batang dan akar daun kelor, serta beberapa benda yang sering kami gunakan untuk melawan demit. Terlebih, aku harus bersiap bila terjadi hal yang sama pada Dinda seperti kemarin. Ini, sambil perjalanan, kamu baca-baca ini ya, ucapku sembari memberikan sebuah sobekan kertas dengan beberapa kalimat. Sang ireng jeneng mukso pangreksan, sang ening meneng jati rasane, lakune ora katon, pangrasane manusia. Bismillahirrohmanirrohim. Car mancur cahayaning Allah, sungsum balung rasaning pangeran, getih daging rasaning pangeran, otot lamat-lamat rasaning pangeran, kulit wulu rasaning pangeran, yo ingsun mancuring Allah. Ini apa mas? Tanya Dinda. Doa atau mantra, sebuah permohonan pada Yang Maha Kuasa untuk menyucikan dan memberkati diri kita agar terlindungi dari hal buruk. Mukso pangrekso, jawabku. Dinda mengerti. Sepanjang perjalanan, ketika mulai merasa tidak nyaman dengan gelap dan dinginnya malam, ia menggumamkan kalimat itu terus-menerus. Terlepas ia bisa melafalkannya dengan benar atau tidak, setidaknya sepanjang perjalanan malam ini, pikirannya tidak kosong dan mengurangi kemungkinan pikirannya dikuasai oleh sosok jahat. Kami melintasi beberapa desa dan melalui beberapa hutan kecil untuk sampai di desa Sandi Alas. Jelas aku merasakan ada yang memantau Dinda dari jauh, dan aku bisa memastikan bahwa sosok itu bukanlah manusia. Makhluk yang merasuki kamu itu kiriman warga desamu? Tanyaku. Hah? Saya nggak tahu mas. Saya sendiri nggak tahu makhluk apa yang merasuki saya saat itu, jawabnya polos. Aku mengangguk mengerti. Memang Dinda tidak melihat langsung sosok yang merasukinya. Makhluk itu malah memilih untuk menerorku seolah berniat memberi peringatan. Memangnya makhluk apa mas? Tanya Dinda penasaran. Saat itu aku dan Dinda sedang melintasi hutan terakhir sebelum sampai ke desa Sandi Alas. Aku ingin menjawabnya, namun aku jelas merasakan bahwa makhluk itu berada di sekitar kita. Mas, ceritakan saat sudah sampai di desa ya. Dinda mengangguk mengerti, namun niatku untuk menjaga suasana saat itu terhenti dengan pemandangan di depan kami. Pocong yang terbungkus kain jarik itu melayang melintas di depan kami. Baru saat ini aku melihatnya dengan jelas. Wajah busuk pocong itu adalah wajah kakek-kakek yang sangat tua. Hanya tersisa sedikit gigi yang menghitam dari mulut yang berlumuran darah. Wujud dan kehadirannya saat itu memastikan padaku bahwa makhluk itu adalah sosok yang berbahaya. Itu apa mas? Tanya Dinda yang lemah seketika saat melihat wujud itu. Jangan hiraukan, baca terus doa-doa itu. Jangan sampai kita lengah, balasku. Tak jauh berbeda dengan Dinda, mulutku hanya terus membacakan doa terus-menerus. Sementara itu, sosok pocong itu kembali muncul melintas di belakang kami, memutari kami. Ia semakin mendekat. Namun aku juga tahu bahwa doa-doa kami juga membuat sosok itu tidak nyaman. Seolah marah dengan perbuatan kami, pocong itu menggeram, memamerkan wajah mengerikannya. Mas, gimana ini? Jangan gentar. Kalau dengan makhluk itu saja kita takut, kita tidak mungkin bisa menyelamatkan adikmu. Dinda mengerti. Dia benar-benar takut, namun terlihat ia berusaha menunjukkan keberaniannya yang tersisa. Seiring dengan doa yang terus kami ucapkan, pocong itu pun perlahan menjauh. Aku tahu, makhluk itu tidak akan bisa berbuat banyak ketika kami tersadar dan berada dalam perlindungan Yang Maha Pencipta. Ingat ini, setan seperti itu tidak punya kuasa apapun untuk menyakiti manusia. Bila manusia itu teguh pada Sang Pencipta, dia membutuhkan perantara manusia untuk melakukan niatnya. Kita harus lebih berhati-hati dengan makhluk yang sudah mengikat perjanjian dengan manusia. Jelasku untuk membuat Dinda sedikit lebih tenang.
Tapi pada kenyataannya, aku sendiri masih belum mengerti bagaimana bila aku harus menghadapi makhluk yang lebih dari pocong tadi di desa Dinda nanti. Sementara itu malam sudah melewati puncaknya. Aku merasakan ketegangan perjalanan kami mulai memudar. Dinda menunjuk ke satu arah di mana cahaya-cahaya sudah mulai terlihat. "Itu Mas, desa Sandi Alas," ucap Dinda. Belum sempat kami memasuki desa itu, aku dibuat kaget dengan arca-arca kecil berwujud kupolo yang terletak di pinggir-pinggir hutan yang mengapit jalan menuju desa itu. Tak hanya itu, gapuro desa Sandi Alas pun terbuat dari batu dihiasi dengan relief layaknya candi-candi zaman dulu dengan sosok Buto Kalayang menjaga di atas gerbangnya. "Mirip candi ya?" ucapku. "Iya Mas, memang ada beberapa candi kecil di sudut terdalam desa yang menyatu dengan hutan. Desa kami berdiri di atas tanah bekas komplek keraton zaman dulu," jelas Dinda. Aku tidak menyangka desa Sandi Alas masih seperti ini. Dilihat dari arsitektur dan dekorasi di tiap rumah, mungkin mereka masih kental dengan kepercayaan zaman dahulu. Tapi peninggalan-peninggalan zaman dulu paling hanya berwujud batu-batu saja. Semua relief, arca, dan dekorasi di gapura tadi itu buatan warga desa ini sendiri dulu, jelas Dinda. Memang benar ucapan Dinda, suasana candi itu hanya ada di beberapa titik desa. Namun walaupun bukan bagian dari candi aslinya, arca-arca itu terlihat sudah sangat lama berada di sana. "Di bangunan itu Mas," ucap Dinda. Ada sebuah rumah kayu yang terpisah dari rumah-rumah tinggal warga. Bangunannya cukup kuno, tapi dekorasinya terkesan cukup antik. Dinda ingin segera mengajakku ke sana, namun dengan cepat aku menahan dan menariknya. "Jangan," ucapku. Aku merasa ada yang tidak biasa dengan bangunan itu. Ada perasaan yang membuatku merinding, bahkan membuatku takut. Padahal selama ini, aku belum pernah setakut ini, walaupun melihat demit seseram apapun di desa. Belum sempat memutuskan untuk melakukan apa-apa, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang kami. "Apa urusanmu, bocah-bocah?" Seorang kakek yang begitu tua yang aku rasa bahwa seharusnya berjalan pun ia akan sulit. Satu matanya memutih, seolah kehilangan penglihatannya, namun wajahnya yang menghitam membuatku dan Dinda sama sekali tidak nyaman menatapnya. Boten kek, kami cuma jalan-jalan," balasku. Kakek itu menatap kami dengan wajah mengancam. "Kau tidak cocok berbohong," ucap kakek itu. Seketika malam itu menjadi semakin dingin. Bulu kuduku berdiri dan sesuatu yang mengerikan terasa semakin mendekat. Mas, itu apa?" tanya Dinda yang seketika wajahnya berubah pucat. Setelah ucapan itu, tiba-tiba di salah satu pohon terlihat sosok perempuan yang tergantung terbalik dengan leher yang hampir putus. Suaranya terdengar parau namun mengerikan. Sayangnya itu hanya permulaan. Seolah memang berniat mengepung kami. Dari berbagai sisi tempat ini terlihat makhluk-makhluk yang tidak kalah mengerikan dengan sosok perempuan tadi. Mereka seperti sosok manusia yang tubuhnya tidak utuh dan penuh dengan borok luka. "Kalau kalian memang berniat mencegah pernikahan Doro Kantur, sebaiknya kalian saya singkirkan dulu." Saat itu aku merasa benar-benar dalam bahaya. Dengan segera aku menarik tangan Dinda untuk bergegas berlari meninggalkan tempat itu. "Percuma," ucap kakek itu tepat setelah kami meninggalkannya. Kami berlari secepat mungkin menjauh dari kakek itu. Namun sepanjang kami berlari, suara tawa makhluk-makhluk yang berwujud mengerikan terdengar di kanan dan kiri kami, seolah mengiringi kepergian kami. "Gila, ini gila. Desa ini menyimpan sesuatu yang berbahaya." "Di mana rumahmu?" tanyaku. "Setelah tikungan kedua, Mas." Aku berlari ke arah yang ditunjukkan oleh Dinda sembari mencari kemungkinan keberadaan warga lain di desa. Namun, di waktu seperti ini, hampir tidak mungkin ada warga yang terjaga. Saat hendak mencapai rumah Dinda, aku pun terhenti. Lampu rumah Dinda menyala. Pintu rumahnya terbuka. Ada pemandangan tidak biasa yang bahkan terlihat dari jauh. Di halaman rumah itu, terlihat kereta kencana terparkir bersama sosok-sosok manusia
yang dirantai menariknya. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun sepasang suami istri terlihat sedang bersujud hingga kepalanya menyentuh tanah pada sosok mengerikan. Walau tidak melihatnya dengan jelas, aku sangat yakin bahwa sosok itu lebih dari sekedar setan atau dedemit biasa. Apa yang ibu dan bapak lakukan? Suara Dinda terbata-bata. Shh. Aku menutup mulut Dinda dan membawanya menjauh. Ulangi dalam hati mantra yang kuberikan tadi. Jangan terputus. Perintahku. Dinda yang dilanda ketakutan dan kebingungan hanya bisa menurut padaku. Kami berdua pun hanya bersembunyi di jalan-jalan perbatasan antar rumah sembari berharap doa-doa kami bisa menyelamatkan kami. Kereta kencana itu pergi. Setan-setan berwujud manusia menariknya dengan wajah dan tubuh penuh luka. Suaranya bukan seperti kereta kuda yang bergerak membunyikan loncengnya, namun lebih terdengar suara mengerikan dari rintihan manusia-manusia yang menarik kereta itu. Mereka sudah pergi, ucapku. Aku mengajak Dinda kembali mengawasi rumahnya, tapi Dinda tidak bergerak. Wajahnya pucat sembari terus memandang ke arah berlawanan arah dengan arah rumahnya. Sesuatu di sana membuatnya begitu ketakutan. Kakek, itu, ucap Dinda terbata. Aku pun memastikannya dan benar mendapati kakek itu tengah berdiri tak jauh dari pandangan kami. Tawanya menyeringai seolah mengincar kami. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya ada sebuah gerobak besar yang juga ditarik oleh setan-setan berwujud manusia dengan tubuh yang tidak utuh. Sebagian dari mereka hanya memiliki kaki tanpa memiliki tangan. Rantai tua terikat di tubuh mereka, seolah keberadaannya tak lebih selain untuk menarik gerobak lagi. Bahkan beberapa di sisi samping hanya tubuh tanpa kepala, yang tubuhnya juga terikat dengan gerobak itu. Kakek itu pun berjalan mendekati kami. Aku ingin membawa Dinda berlari lagi, namun di belakang kami tengah berbaris sosok makhluk beraneka wujud, seolah tengah menyambut kakek itu. Jangan jauh-jauh dariku, ucapku yang segera menukar posisiku dengan Dinda. Batang kelor yang biasa digunakan bapak sudah tergenggam di tanganku. Walau aku tahu, aku butuh lebih dari ini untuk bisa selamat dari masalah ini. Gimana ini, Mas? Aku tidak menjawab perkataan Dinda. Namun seandainya cara-cara bapak tidak mempan untuk menghentikan mereka, mungkin aku harus mencoba sesuatu yang pernah diajarkan oleh eyang-eyangku dulu. Batang kelor itu hanya ditakuti setan-setan alas. Tenang saja, kalian tidak butuh itu, ucap kakek itu. Aku tidak mengerti apa maksud ucapannya. Tapi tepat saat mereka mendekati, tiba-tiba kakek dan pengiring-pengiringnya, bahkan gerobak itu menembus kami berdua. Jelas kami bingung dengan apa yang terjadi. Terlebih kami melihat kerbau yang aneh di dalam gerobak itu. Baunya busuk. Matanya seolah tidak memandang apapun. Lidahnya selalu menjulur dan tubuhnya penuh porok. Apa kakek itu setan? Kenapa dia bisa menembus kita begitu saja? Tanya Dinda. Mungkin, tapi aku takut bila justru sebaliknya. Aku pun mengajak Dinda untuk bergegas menuju rumahnya. Terlihat kedua orang tua Dinda sudah menunggu di depan pintunya seolah menyambut kedatangan kakek itu. Bu, ibu, Dinda berteriak. Namun ibu Dinda seolah tidak mendengar apapun. Bapak, Dinda pulang, Pak. Sial, aku tidak menduganya. Penyebab kami berdua bisa melihat setan-setan ini bukan karena mereka menampakkan diri, tapi kakek setan itu mengirimkan kami ke alam gaib. Aku beberapa kali mencoba menyentuh ayah dan ibu Dinda, namun gagal. Dinda pun bingung. Ia terduduk menangis, meratapi apa yang terjadi pada kami. Mati? Apa kita sudah mati? Tangis Dinda. Aku memperhatikan setiap bagian tubuhku dan mencoba mengerti tentang apa yang terjadi. Aku memang tidak tahu rasanya mati, tapi aku yakin bukan seperti ini, ucapku. Malam itu segera berakhir. Matahari mulai terbit menampakkan sinarnya bersama kedatangan kakek yang disebut Mbah Sepuh oleh ayah dan ibu Dinda. Wajah ibu Dinda terlihat sedih, tapi sebagian dirinya seolah mendorongnya untuk tegar.
terlebih saat ia menoleh ke sebuah peti yang diturunkan oleh kereta kencana itu. Sementara sang ayah terlihat lebih siap dengan semuanya. "Apa tidak ada cara lain selain cara ini?" tanya Ibu Dinda. "Sejak dulu memang tidak ada cara lain. Sejak turun-temurun hanya Kiai Sungu Langkir dan leluhurnya yang menjadi perantara pernikahan ini." Aku tak henti-hentinya menggeleng mendengarkan setiap perbincangan mereka. Semua yang mereka katakan benar-benar tidak masuk akal di dalam pikiranku. "Nuri, enggak Nur," Dinda menangis mendengarnya. Namun tidak dengan kedua orang tuanya. Yang mereka perbincangkan begitu mengerikan. Hari ini akan dilaksanakan semua ritual dan upacara pernikahan gaib antara Nuri dan sosok Mbau Rekso, penguasa desa Sandi Alas, Doro Kantur, dan layaknya sepasang mempelai, mereka harus melewati malam pertama. Dan malam pertama Nuri, seorang anak yang bahkan belum menjejakkan umur yang pantas untuk menikah, harus rela tubuhnya dinikmati oleh sosok yang mengerikan. Ia harus bersetubuh dengan Kiai Sungu Langkir, sosok kerbau hitam cacat yang sangat berbau busuk layaknya bangkai yang sudah membusuk. Menjijikan, mengerikan. Entah kata-kata apa lagi yang terbayangkan di pikiranku, dan sebegitu teganya orang tuanya sendirilah yang menikahkan mereka. "Tolong Mas, tolongin Nuri, ini terlalu kejam," tangis Dinda. Benar, aku tidak boleh tinggal diam. Aku yakin ada yang bisa kulakukan untuk menolong Nuri. Entah mungkin dengan sesuatu yang berhubungan dengan peninggalan desa-desa ini, atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan garis darahku, garis darah Sambara. Bersambung akan berlanjut ke bagian pengantin di tengah hutan. Dan demikianlah Tumbal Manten bagian pertama Sang Mbau Rekso dari Mas Dioseta selesai sampai di sini. Nantikan bagian keduanya. Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini di sini. Dan saya pamit dulu. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.